Semangat pagi, saya suka melakukan percobaan-percobaan fisika hanya untuk bersenang-senang sebenarnya. Di channel ini isinya adalah percobaan-percobaan sains terutama fisika, cara melakukannya secara benar, cara mengolah datanya, dan bagaimana cara menginterpretasi datanya, dan kadang-kadang hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi kalau ilmu ini bermanfaat, silahkan share ke sesama manusia. Di video kali ini kita akan bahas dua buah alat ukur. Alat ukur itu penting karena kita butuh perhitungan yang presisi dan akurat tentunya ya. Dan di mekanika, di topik mekanika, biasanya ada dua alat ukur yang sering dibahas. Ya, yang pertama adalah ini adalah uh, micrometer screw. Ya, di sini ada tuas yang bisa diputar. Lalu biasanya benda yang akan diukur itu diletakkan di sini begitu. Dan alat kedua yang akan kita bahas adalah jangka sorong, atau orang dalam istilah bahasa Inggris biasanya orang lebih banyak menyebut vernier caliper. Nah, vernier caliper ini cara kerjanya lebih rumit daripada si micrometer screw. Karena itu kita akan bahas micrometer screw terlebih dahulu. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana cara micrometer screw bekerja. Jadi di sini kita lihat sebelah kiri ada rahang dan sebelah kanan ada silinder yang bisa diputar. Berikut penguncinya. Nah, bagian hitam ini, gambar hitam ini mewakili silinder yang bisa diputar yang terikat pada satu batang besi ya, dan mereka menempel. Jangan lupa di sebelah kiri sana ada batang besi yang menjadi acuan titik 0 mm. Nah, batang besi ini kalau dia bergeser ke kanan, ya silindernya bergeser ke kanan, batang besinya ikut juga bergeser bersama-sama dengan silinder tadi. Ingat, mereka menempel. Bagaimana mereka bisa bergeser? Batang silinder tadi sebenarnya adalah sebuah uh, silinder yang ada ulirnya. Kalau kita buka di bagian dalam, itu ada silinder yang ada ulirnya, begitu ya. Jadi ulir ini kita gambarkan di sini. Jadi yang garis merah ini adalah bagian ulir yang menghadap ke kita di depan layar, dan yang putus-putus itu adalah bagian ulir yang ada di belakang layar gitu ya. Nah, jadi kalau kita putar, ini sama seperti baut. Kalau diputar dia akan bergeser. Nah, jarak antara satu ulir dengan ulir yang lainnya itu adalah 0,5 mm. Dan dari sini kita tahu bahwa satu putaran penuh pada ulir ini akan menggeser silinder tadi sejauh 0,5 mm. Begitu ya. Jangan lupa ini adalah sebuah silinder. Gitu. Kita ingat lagi, satu putaran adalah 0,5 mm. Gitu. Satu putaran di bagian belakang sini. Jadi biasanya silinder ini yang kita putar, begitu mencapai satu putaran sudah ada pergeseran 0,5 mm. Gitu ya. Nah, yang kita akan lihat sekarang adalah bagian penampang silinder tadi. Rasanya ini terlalu kecil, jadi kita akan perbesar. Oke, seperti ini dia gambarnya. Nah, kalau kita bagi silinder ini dengan 4 garis skala, ya tentu saja nanti kita bisa melihat, jadi kalau dari satu garis ke satu garis lain, kalau kita putar sejauh garis ke garis, dia akan mundur seperempat skala gitu ya. Jadi kita bisa mengukur seperempat skala, setengah skala, 3/4 skala. Dan kali ini kita akan bagi permukaan silinder ini dengan banyak sekali skala. Banyaknya berapa, itu kita bisa baca di micrometer screw. Di sana ada 50 skala. Kenapa 50 skala? Ada hubungannya dengan nilai yang tertera di rahang micrometer screw. Jadi satu putaran ini, kalau kita putar silindernya, dia akan melalui 50 skala gitu ya. Jadi kalau ada, biasanya di tengah-tengah itu ada garis lurus ya. Kalau kita putar si silinder ini, maka jumlah skala yang melewati garis lurus tadi itu ada 50 skala. Nah, 50 skala ini jarak antara satu garis dengan garis lainnya harus sama. Berarti satu skala ini lebarnya sekitar
7,2 derajat. Begitu ya, 360 dibagi 50. Nah, sekarang kita sandingkan kedua gambar tadi secara bersamaan. Ya, kita tahu bahwa satu putaran, kalau kita lihat dari samping, kita lihat dari skala yang berputar, satu putaran akan melewati 50 skala pada skala yang berputar. Dan kita tahu kalau kita lihat secara horizontal atau dari samping, satu putaran skrup tadi akan menggeser silinder tadi sejauh 0,5 mm. Dan ini artinya 50 skala, kalau kita putar sejauh 50 skala yang vertikal tadi, ini akan menggeser silinder tadi sejauh 0,5 mm, gitu ya. Jadi kalau kita geser hanya satu skala saja, berarti silinder tadi bergeser sejauh 0,5 dibagi 50, artinya 0,01 mm gitu. Inilah angka yang kita lihat pada bagian rahang mikrometer skrup, 0,01 mm. Kalau kita lihat secara animasinya, ini saya geser dulu ya. Oke, jadi kalau kita putar biasanya kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, dia akan membuka 0,5 mm, dan kalau kita putar searah dengan jarum jam, dia akan menutup sejauh 0,5 mm juga. Gitu. Nah, teman-teman, rekan-rekan, kalau seandainya ingin mencoba simulasi yang lebih baik, rekan-rekan boleh juga buka di website ya, dan cari simulasi yang dibuat oleh Profesor Eduardo J. Stefanelli. Ini adalah simulasi yang saya suka gunakan di dalam kelas karena simulasinya bagus dan bisa dibuat full screen gitu. Jadi kalau kita geser, nah ini semua bagian-bagiannya ada ya dan cukup jelas. Dan ini bahkan diperbesar di atas nih. Jadi kita bisa geser skalanya. Nah, ini kita bisa putar begitu ya. Itu, ini bagus sekali. Saya akan letakkan linknya, saya akan tempelkan linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi setelah penjelasan tadi kita coba observasi lagi ya, kita ulang lagi. Jadi ini kalau ini tuas yang bisa diputar, silinder yang bisa diputar. Kalau saya putar satu putaran berarti sampai ke 0 lagi ya. Sampai ke 0 lagi. Oke. Ini berarti rahangnya sudah bergeser sejauh 0,5 mm. Dan pada skala utama di sini, tandanya bisa dilihat di garis bawah ini sudah terlihat. Jadi garis yang bawah ini memang menunjukkan skala 0,5 mm gitu ya. Jadi kita kalau putar 3 kali, 2, lalu 3. Oke, ini sudah putaran ketiga kali dan kita bisa melihat ada skala lagi di bawah. Ya, di atas kita sudah melewati skala 1 mm dan di bawah kita sudah melewati skala 0,5 mm. Jadi 1 tambah 0,5 sudah 1,5 mm. Kita akan contohkan sekarang bagaimana mengukur menggunakan mikrometer skrup, dan ini adalah sebagai alat bantunya atau contohnya. Sekarang saya letakkan di sini dengan prosedur yang standar untuk mikrometer skrup. Kita kencangkan, dan kalau kerasa sudah kencang di sini jangan diperkuat lagi, justru di sini yang kita klik ya. Oke, ya agak banyak sedikit nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau sudah dikunci supaya asal ukurnya tidak berubah, dan di sini kita bisa lihat kalau dia sudah melewati skala 1 ya, garis milimeter pertama atau skala 1 mm. Sementara garis di skala berputar ini yang paling dekat adalah 15 ya. Jadi 15 ini mewakili 15 dikali 0,01 yang tadi nih. Nah, kali ini nih 0,01 mm gitu ya. Kan satu skala sama dengan 0,01 mm. Sekarang sudah 15 skala, berarti 15 kali 0,01 artinya 0,15. Nah, di sini sudah melewati 1 mm, berarti hasilnya adalah 1 mm ditambah 0,15 mm, jadi 1,15 mm. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Kalau Anda suka, silahkan klik jempol ke atas. Kalau Anda tidak suka, silahkan klik jempol ke bawah. Kalau Anda ingin subscribe, Anda beramal dengan membuat hati saya senang. Kalau Anda ingin komen, silahkan ketik di kolom komentar. Dan salam Indonesia Maju.